نور أطل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله. Kemudahan akses informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bangka Pos dan PLN dimanapun berada, berjumpa lagi kita di kesempatan sore hari ini. Sambil menunggu berbuka puasa, kita akan membahas hadis-hadis pilihan yang akan saya sampaikan. Dan pada hari ini saya akan membawakan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya dalam hadis ini ada hadis yang sangat penting bagi kita semua untuk memahami, ya, berbagai macam faedah dari hadis yang mulia ini. Kata Abu Dzar bahwasanya anna unasan min ashabi Rasul sallam qalu lin Nabi sallam. Para sahabat Nabi, mereka mengeluhkan diri mereka kepada Nabi. Mengeluhkan apa? Kita lihat. Kata mereka, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya, mereka pergi membawa pahala yang banyak. Ya. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami nggak bisa sedekah. Berarti sahabat yang ngadu ini adalah sahabat yang miskin. Mereka merasa tersaingi dalam amal, ya. Bagaimana orang-orang kaya, sahabat yang kaya itu mereka memborong pahala yang banyak, kata mereka. Mereka sholat, kami sholat, oke, sama pahala. Mereka puasa, kami juga puasa, tapi mereka bisa sedekah, ya Rasulullah SAW. Sementara kami nggak bisa sedekah,
Ya, bagaimana ini? Nah, ini para ikhwah sekalian menunjukkan bagaimana para sahabat dulu mereka berlomba-lomba ya dalam meraih pahala. Mereka iri kepada sahabat yang lain bukan karena kaya mereka, karena mereka misalnya punya mobil mewah, punya rumah mewah. Mereka irinya karena nggak bisa sedekah. Sangat langka jika ketemukan orang zaman sekarang. Rata-rata orang kalau iri itu bukan karena irinya, wah orang itu rajin sedekah ya, bisa bangun ini, bangun masjid, dia bisa membantu orang miskin, bukan. Irinya karena, aduh, dia saingan saya dalam jabatan, dia saingan saya dalam harta. Ya, ini salah. Tapi sahabat ini yang membuat dia sedih adalah mereka ketinggalan pahala dari sahabat-sahabat yang kaya. Kok sahabat yang kaya bisa seperti itu ya Rasulullah SAW? Kami merasa ketinggalan. Ya, kami tidak memiliki uang untuk bisa bersedekah. Sehingga mereka minta solusi dari Rasulullah SAW. Bagaimana supaya kami bisa tepat dapat pahala sebagaimana sahabat Nabi yang kaya raya. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang sedekah-sedekah yang bisa dilakukan oleh siapa saja walaupun dia tidak punya uang. Apa itu kata Rasulullah SAW? Awalaisa qad ja'alallah likulli awalaisa qad ja'alallah awalaisa qad ja'alallah lakum matasaddaqun bih. Bukankah kata Rasulullah SAW, sudah aku jadikan sedekah yang lain untuk kalian. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sadaqah. Ucapan kita subhanallah itu sedekah. Kemudian wa bikulli takbiratin sadaqah. Ucapan kalian takbir, Allahu Akbar, itu sedekah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Kalian mengucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Kalian ucapkan la ilaha illallah juga sedekah. Maka kalau kita misalnya zikir pagi dan sore, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu sedekah. Tidak perlu ngeluarin duit. Kalau kamu mengucapkan itu pahalanya seperti sedekah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan ada sedekah yang lain yaitu dengan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu termasuk sedekah. Kemudian Rasulullah wa'mur bil ma'ruf sadaqah. Kamu mengajak orang kepada yang ma'ruf juga sedekah. Kemudian kata Rasulullah wa nahyun an munkar sadaqah. Kamu melarang orang dari kemungkaran juga sedekah. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngajak orang salat, ya salatnya itu sedekah. Atau kamu melarang orang berbuat dosa, jangan akhi, itu dosa. Jangan. Itu juga sedekah. Kamu bisa melakukannya walaupun kamu nggak ada uang, tapi itu juga sedekah kata Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, ya, dalam hadis ini beliau mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan kalau kamu berhubungan badan dengan istrimu juga sedekah. Masya Allah. Kalian berhubungan badan dengan istrimu juga sedekah. Ini adalah sedekah yang nggak ngeluarin uang, tapi berpahala. Ya, sebagaimana orang yang sedekah. Kemudian para sahabat heran, ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, ayakni ahaduna syahwatahu, apakah kami mendatangi syahwat kami kepada istri kami dapat pahala sedekah, kata dia. Maka Rasulullah SAW menjawab, kata beliau, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Bukankah kalau seandainya kamu meletakkannya di tempat yang haram atau kamu berzina, misalnya, kamu dapat dosa. Fakadzalika, maka demikianlah kalau seandainya kamu meletakkannya pada yang halal, kamu dapat pahala. Pahalanya pahala sedekah. Pahala yang besar karena kamu telah melakukan pernikahan. Ya, kamu menjaga kehormatanmu, tidak berbuat zina, kamu tahan dia dan kamu milih dengan cara yang halal. Itu termasuk sedekah kepada istrimu. Maka para ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu sangat luas, tidak hanya mengeluarkan harta. Kalau memang kita tidak memiliki harta, yaitu diberikan Rasulullah SAW berupa solusi dengan berzikir, dengan apapun amal ibadah kita, bahkan ketika kita berhubungan istri pun, suami istri pun termasuk sedekah. Sedekah yang enak kata orang. Maka oleh karena itulah ya, kita hendaklah ya memperbanyak amal ibadah apapun modelnya. Kalau tidak punya uang, kita bisa melakukan amal ibadah ini. Hanya akan tetapi, ini adalah amal ibadah yang gampang, tapi sedikit sekali yang melakukannya. Seperti berzikir. Banyak orang yang sudah dibilang ini sedekah, tapi tidak ada. Mereka lebih senang untuk bernyanyi daripada berzikir. Lebih senang untuk ngomongin orang daripada untuk
membaca Quran. Ini menunjukkan lemahnya iman. Padahal kalau dia seandainya sekedar berzikir saja, dia telah mengumpulkan pahala yang banyak dalam sedekah. Hadis ini saya tutup bahwasanya para sahabat kemudian ketika dia mengetahui ini sangat gembira bahwasanya ternyata kita dengan zikir bisa sedekah loh. Kemudian ternyata hadis ini bocor kepada orang-orang kaya. Ternyata orang-orang kaya pun ikut mengamalkan hadis ini. Jadi mereka selain sedekah dengan harta, juga sedekah dengan ini. Akhirnya sahabat yang miskin ini ngadu lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, mereka ikut juga zikir-zikir ini. Bagaimana ini? Kami kalah lagi dalam pahala. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang miskin, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan dari Allah. Ya Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah lebih tahu siapa yang kaya, yang berhak jadi orang kaya, siapa yang tidak kaya. Bisa jadi kalau kamu jadi orang kaya, kamu tidak seperti orang kaya itu. Jadi Allah lebih tahu mana porsi yang terbaik untuk kita. Kalau memang antum ditakdirkan seperti ini rezekinya, terima saja. Dan ada yang kaya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak orang yang tidak lulus ujian ketika jadi orang kaya. Dan Allah lebih tahu mana yang berhak untuk jadi orang kaya dan mana yang tidak. Yang penting semuanya terbuka untuk masuk surga. Baik orang kaya atau orang miskin, semuanya punya peluang untuk masuk surga dengan amalnya masing-masing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.